While we wait for them, we start our class tonight. So, good evening, everybody. Okay, yeah. Tonight we will learn about our writing to Module 3. You can open your book, page 3.2. 3.2. Who of you already read the module 3? Siapa yang sudah baca modul 3? Ada yang sudah baca? Kenapa diam? Ada yang sudah baca kah? Jadi nggak tahu apa yang nggak tahu nggak tahu apa yang mau dibahas. Berarti nggak tahu apa yang mau dibahas malam ini ya. Okay, page 3.2, page 3.2, 3.2. Okay, so actually module 3 yeah, so the goals here in module 3, students are able to write an opinion or idea, suggestion, and notes or appointment. Jadi modul 3 ini harapannya setelah kita bahas, maka siswa atau kalian, mbak-mbak semua, diharapkan bisa menuliskan pendapat atau ide tentang suatu kejadian atau suatu event, dan juga diharapkan bisa memberikan saran. Misalkan ada teman yang ada masalah nih, nah teman-teman diharapkan bisa menuliskan suatu saran kepada teman tersebut. Atau jika ada suatu hal lain yang mungkin berkaitan dengan sekolah ataupun pekerjaan mbak semua, yang mana mbak-mbak semua juga diharapkan bisa menuliskan saran untuk hal tersebut. Okay? Dan yang terakhir, goalnya itu adalah mbak-mbak juga bisa menuliskan note atau appointment. Nah, jadi kalau misalkan you have a meeting or you have a appointment with someone, kalau mbak punya janji atau punya meeting atau pertemuan dengan mungkin dengan rekan kerja, dengan teman di Taipei, atau dengan bos, atau dengan laupan. Nah, diharapkan mbak bisa menuliskan notes atau pesan singkat ataupun appointment untuk orang tersebut, begitu. Jadi itu goal daripada modul 3 ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Halo? Oke, bisa kita lanjut? Oke. Nah, jadi in module 3 we will learn about phrasal verbs. Nah, you can see in 3.2 unit 1 there is a title there, phrasal verbs. Nah, di unit 1 ini di halaman 3.2 ada di situ judul phrasal verbs. Nah, apakah itu phrasal verbs? Nah, phrasal verbs is actually the combination of verb with adverb or preposition. Nah, dikatakan phrasal verb itu adalah gabungan kata kerja dan kata keterangan atau kata depan. Nah, di pertemuan pertama, online pertama, kita sudah membahas tentang adverb. Masih ingat apa yang kita bahas di kelas online pertama? Adverbial. Ada yang masih ingat? Ayo. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu adverbial? Ada berapa macam adverb kemarin yang kita bahas? Yang paling sering, adverb yang paling sering,
the most common adverb that you use in daily life? Yeah. Okay, and yeah, so adverb itu adalah kata keterangan keterangan kata kerja. Okay? Dan preposition itu adalah kata depan. Kata depan tahu ya? Contoh kata depan apa? Contoh preposition. Ayo, siapa yang tahu contoh kata depan? Iya, preposition itu ya for, to, atau in, atau out, kayak gitu. Oke? Nah, jadi udah cukup jelas ya apa itu adverb, apa itu preposition. Nah, phrasal verb itu adalah kombinasi dari kata kerja ditambah dengan kata depan dan kata keterangan yang baru kita diskusikan tadi. Nah, di dalam phrasal verbs, adverb atau prepositions itu disebut particle. Okay? So, if we mention particle here later, kalau kita nanti menyebutkan beberapa kali ada muncul kata particle, maka harus diingat particle itu adalah maksudnya adverb atau prepositions. Ada lihat di slide ya. Untuk case ini, untuk phrasal verbs ini, kita menyebut adverb atau prepositions itu adalah particle. Oke, bisa dipahami? Oke, nah secara umum commonly phrasal verbs itu ada 4 jenis penggunaannya. Nah, yang pertama, tipe pertama adalah verbs plus particle. Tadi particle itu apa saya bilang? Kenapa? Ya, adverb atau prepositions. Jadi salah satu ya, bukan berbarengan digunakan. Nah, tipe pertama itu adalah verbs ditambah dengan particle, adverb atau prepositions. Oke. Yang tipe kedua adalah verbs plus particle plus object. Nah, objek itu apa? Objek itu kita tahu, misalkan benda atau manusia atau semua things atau semua benda yang ada di muka bumi ini itu adalah objek. Oke. Nah, tipe yang ketiga adalah verb plus object plus particle. Bisa lihat perbedaan tipe kedua dan tipe ketiga? Kalau tipe kedua, objeknya setelah partikel apa sesudah? Ya, yang ketiga. Yang kedua itu objeknya setelah partikel atau setelah partikel. Oke. Kalau yang ketiga setelah atau sebelum? Sebelum. Nah, bisa lihat bedanya, tipe pertama dan tipe kedua objeknya diletakkan berbeda tempat. Oke? Oke, bisa paham di sini sampai di sini? Halo? Nah, kalau tipe yang keempat, dia bisa salah satu, tipe kedua atau tipe ketiga. Nah, bisa dilihat di tipe keempat itu verbs plus particle plus object, atau verb plus object plus particle. Jadi yang tipe keempat adalah gabungan tipe kedua dan tipe ketiga. Salah satunya dipilih. Oke? Bisa ngerti? Oke. Nah, mari kita lihat satu persatu. Let's see the examples and the definition of each types of phrasal verbs here. Okay? So this is the type 1. Ini jenis pertama, verb plus particle. Nah, di buku kita di halaman 3.2 ada lihat poin 1 di situ. Nah, di situ dikatakan struktur pertama adalah verbs yang digabungkan dengan adverbs atau prepositions. Nah, ada kata kerja yang di dalam kurung.
Ada bisa lihat? Coba Mbak Anggun bisa baca kata kerja yang ada di dalam kotak di halaman 3.2. Oke. Check out, yes. Nah, terima kasih, thanks for the terima kasih sudah membaca. Oke. Semua kata kerja yang di dalam kotak tersebut, di dalam box yang di halaman 3.2 itu ditambahi dengan adverb atau preposition atau kita sebut partikel untuk tipe yang pertama. Oke? So let's see the examples. Please Mbak Etik Nur Halimah bisa baca contoh di slide kita. Connecticut. Oke. Nah, di buku ada contoh I was born in Tokyo but I grew up in Connecticut. Nah, bisa dilihat phrasal verbnya di contoh itu yang mana? Grow up. Oke. Grow up itu bentuk kata kerja keberapa? Grow up. Is that? Oke, kedua. Kata kerja pertamanya apa? Grow. Oke, grow up. So, bisa lihat di sini grow up. Berarti itu bentuk dari kata kerja grow plus up. Up itu adalah adverb atau preposition? Nah, preposition. Oke. Jadi bisa paham sekarang di sini tipe pertama itu tadi verb plus particle. Jadi bisa dipilah grow plus up. Up itu di sini partikelnya. Yang mana tadi partikel itu adalah apa tadi kita sebutkan? Partikel itu adalah preposition. Nah, sudah ngerti kenapa type 1 itu verb atau verb plus partikel maksud saya? Bisa dipahami dari mana asalnya itu verb plus partikel? Bisa? Iya, verbnya grow, partikelnya itu up. Partikel tadi kan kita sebutkan kalau dia antara preposition atau adverb. Iya. Nah, di sini kan tadi kata kerjanya grow, partikelnya adalah preposition yaitu up. Oke? Paham? Okay, any questions? No? Okay, so let's see the other examples. Ada juga contoh di slide kita. Get down, there is a policeman. Nah, coba siapa yang bisa menganalisa kalimat pertama ini? Get down, there is a policeman. Ayo, siapa yang bisa? Siapa namanya? Yuli Arnani. Oke, Yuli Arnani, silakan. Oke. Down itu di situ sebagai adverb atau preposition? Nah, kalau down itu dia bisa adverb, bisa juga preposition, tergantung situasinya, tergantung konteks kalimatnya. Oke? Ya, so thanks for Mbak Yuli Arnani, you got it right. Kamu benar menjawabnya, terima kasih. So this type 1 is okay, right? Or is there any questions so far?
No? Okay, so we go to next slide. So this is the second type, with verb plus particle plus object. Okay, so kalau tadi tipe pertama adalah verb plus particle, right? Ya, dia nggak pakai objek tadi tipe pertamanya. Nah, tipe kedua ini dia menggunakan objek. Nah, mari kita lihat contohnya. Ada kata-kata kerja juga yang ada di dalam box. There is some verbs in box that written in page 3.2. Tolong Mbak Dewi Susanti. Oke. Dewi Susanti sudah baca ya tadi ya? Oh, tadi Anggun. So okay, well, Mbak Dewi Susanti, please read. The box is in point 2, page 3.2. Sad about. Take after. Okay, thank you. So those verb that written in the boxes, semua kata kerja yang di dalam box itu dia menggunakan objek. Jika digunakan untuk suatu kalimat, dia memerlukan objek gitu. Nah, mari kita lihat contoh. Ada contoh di buku kita. Tolong Mbak Sulinda Minasari. Halo. Okay. Can you please read the examples in 3.2? Yeah. Okay. Just read those three examples. Silakan dilanjut sampai contoh ketiga. Silakan dibaca. Oke. Contoh yang nomor 1. She's looking after her mother in her house. Bisa dilihat di situ subjeknya yang mana itu? Oke. Terus looking after her mother in her house itu sebagai apa? Yang mana phrasal verbnya yang mana? Oke. Looking after, objeknya yang mana? Terus in her house itu sebagai apa? Keterangan tempat itu. Okay, adverb place. Good. Okay, good. So you got understand the type 2. Jadi untuk tipe kedua sudah paham ya. Tadi bentuk patternnya itu dari verb, kata kerja, plus particle, plus object. Partikelnya jadi di situ apa? Yang contoh nomor 1. Okay, good. After. Kata kerjanya looking. Kenapa dia jadi looking? Sementara kan di kotak itu, di box itu dia look after. Menyesuaikan kalimatnya. Oke, tenses apakah ini? Present continuous. Okay, good. Good. Thank you. You guys such a good students. Kalian tuh pintar-pintar sekali ya. Oke. Ya benar. Kalian begitu jeli dan you really get analyze sentence really. Okay, so yeah, all your answer is correct. Semua jawaban kalian betul. Subjeknya itu see, partikelnya after, and then verb is looking, and
object is her mother, and in her house is adverb of place. Okay, so this type 2 is clear, right? Udah cukup jelas. Oke, udah cukup jelas ya. Nah, untuk tipe ketiga, nah tipe ketiga ini adalah hampir sama dengan tipe kedua, hanya letak partikelnya itu diganti. So type 3 and type 2 is quite similar, but they just change the position of the particle. Okay? Tipe 2 tadi setelah verb langsung plus particle plus object. Untuk tipe ketiga setelah verb dia objek dulu baru partikelnya. Nah, mari kita lihat kata kerja apa saja yang menggunakan tipe ketiga ini. Bisa tolong bantu saya? Can you please help me to read page 3.3? I mean, Mbak Zella, can you hear me? Halo, Mbak Zella. Okay, no. Mbak Zella, can you please read 3.3? The verb, the verb that written in the box in point 3. Okay, ask it. Yeah, tell part. So yeah, those verbs also in that box that they need an object, but they change the position. Mereka butuh objek untuk membuat suatu kalimat, tapi mereka ganti posisi daripada si objek. Kalau tadi tipe kedua setelah verb partikel dulu yang diletakkan atau digabungkan, baru disusul objek. Kalau untuk tipe ketiga setelah kata kerja objeknya dulu baru ditambahi dengan partikel. Okay? To make it clear, let's see the examples in our book also. Bisa bantu saya untuk baca Mbak Ika Lindiani? Halo Mbak Ika? Oh gitu, oke. Okay. Mbak Elis Kusniati nggak ada ya? Muftia ada? Muftia bisa dengar? Halo Mbak Muftia. Halo. Okay. Sulinda Minasari, can you please? Halo Mbak Sulinda. Okay, can you please read the examples in the slide? No. It's I wanted him. Yeah, point 3. Okay. Invited. I invited those children. Okay. Nah, sekarang mari kita analisa. Let's analyze the sentence. Which one is the sentence function as an object? I wanted him to call me back. Yang mana di situ objeknya? Okay, get me. And then where's the particle? Okay, get back. And then where's the verb? Yeah, to call. Okay. Jadi bisa dilihat di sini, bisa dipahami setelah kata kerja dibubuhi objek baru kemudian ditambahi partikel. Jadi sebenarnya phrasal verbnya ini apa? Phrasal verb tadi gabungan. Okay, good. Call back. Ya. Kalau tadi sebelumnya tipe kedua kan digabung dia antara verb dengan partikel baru ditambahin objek. Tapi di sini diganti. Jadi call me back, dibubuhi dulu objek di
uh, tengah-tengah antara verb dengan partikelnya. Iya, betul. Kalau contoh yang kedua, it was raining cat and dog and I invited those children in. Di phrasal verbnya yang mana? Di contoh second example. Okay, good. Invited in. Objeknya yang mana? Objeknya yang mana? Ya, those children. Ya, ingat objek itu disisipkan di antara verb dan partikelnya. Oke? Nah, satu lagi saya kasih contoh. Can you please see in our slide the second example? She gave the money back. Apa phrasal verbnya di situ? Gave back, exactly. What is the object? The money. Good. Okay, so you got it? You understand this type? Udah mengerti untuk tipe yang ketiga ini? Okay. Kenapa ketawa? Siapa yang ketawa itu? Ada yang kurang dipahami? Jadi kalau dijawab, kalau diterangkan ngerti ya, tapi kalau sudah ngerjain soal nggak ngerti gitu ya. Nah, jadi poinnya supaya lebih ngerti, nanti bukunya dibaca lagi. Oke. Nah, tipe yang keempat, kita lihat. Nah, tipe yang keempat ini adalah salah satu ataupun gabungan dari tipe kedua dan tipe ketiga. Jadi dia bisa tipe kedua, bisa tipe ketiga gitu. Kita lihat contoh kata kerjanya yang ada di halaman 33. Di situ ada beberapa kata kerja di dalam box seperti add on, bring up, called up, fold up, banyak dan etc. Jadi semua kata kerja ini, semua kata kerja yang di dalam kotak ini dia bisa menggunakan tipe ketiga atau tipe kedua. Nah, tadi kan kita udah tahu tuh tipe kedua itu setelah ada objeknya yang disisipkan setelah verb, ada objeknya yang disisipkan sebelum verb, sebelum partikel maksud saya. Nah, kalau kata kerja ini, semua yang di dalam box ini, dia bisa dipakai untuk tipe kedua atau tipe ketiga. Coba lihat contoh yang nomor 1. Let's see the examples in our book. Please read it, Mbak Ika Lindiani. Okay. The first sentence. Oke, andaan atau, ada kata atau di situ ya. Okay, so can you please just the first sentence, okay? Can you please help us to analyze that sentence? What is the difference between those two sentences? Yeah, can you specify to us, like, yeah, you explain this is the phrasal verb and this is the object and this is the verb, and they put it kind of, yeah, so that we can get the point. Okay. Good. Okay. Good. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.